Halo semuanya, selamat datang di channel Ahmad Tanaka Edu Talk 10 menit menginspirasi. Saya Ahmad Tanaka. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, yaitu cara ampuh mengatasi gangguan gadget pada anak. Video ini ditujukan khusus untuk para guru, orang tua siswa, dan semua insan pendidikan yang peduli dengan masa depan anak-anak kita. Jadi pastikan Anda menonton hingga akhir. Sebelum kita masuk ke dalam solusinya, mari kita pahami mengapa gangguan gadget pada anak menjadi masalah yang serius. Gadget seperti smartphone, tablet, dan komputer menawarkan hiburan tanpa batas. Semuanya ada di dalamnya. Namun, jika digunakan secara berlebihan, gadget dapat mengganggu perkembangan anak dalam banyak hal. Sekarang, mari kita lihat dalam beberapa langkah konkret untuk mengatasi masalah ini. Langkah pertama, terapkan batasan penggunaan gadget. Langkah pertama adalah menerapkan atau menetapkan batasan waktu penggunaan gadget. Seperti halnya coklat yang enak, gadget juga perlu dikonsumsi dengan bijak. Tentu waktu yang tepat untuk menggunakan gadget, misalnya setelah selesai mengerjakan tugas sekolah atau selesai melakukan aktivitas fisik. Di rumah, orang tua dapat membuat perjanjian bersama dengan anak tentu tentang waktu yang diizinkan untuk menggunakan gadget. Di sekolah, guru bisa membuat aturan kelas yang jelas tentang kapan dan di mana gadget boleh digunakan. Bahkan pada sekolah berasrama misalnya, gadget itu menjadi sesuatu yang tidak diperbolehkan sama sekali. Tentu punya argumentasi, punya alasan tertentu. Berikut adalah panduan umum untuk penggunaan layar atau screen time bagi anak-anak berdasarkan usia yang didukung oleh hasil penelitian ilmiah. Untuk bayi 0-2 tahun, tidak disarankan memberikan paparan layar pada bayi usia di bawah 2 tahun. Untuk balita, yaitu 2-5 tahun, batasi penggunaan layar maksimal 1 jam sehari. Menurut penelitian yang dipublikasikan oleh JAMA Pediatric, penggunaan layar yang berlebihan pada usia ini bisa berdampak negatif terhadap perkembangan bahasa dan kognitif. Anak usia sekolah antara 6-12 tahun bisa dilakukan dengan membatasi penggunaan layar yang tidak terkait dengan pendidikan. Maksimal pemberian waktunya, durasinya adalah 2 jam sehari. American Heart Association merekomendasikan batas waktu layar 1-2 jam sehari untuk anak-anak usia sekolah ini. Usia remaja 13-18 tahun bisa diberikan batasan waktu yang wajar dan bimbingan pada penggunaan layar. Studi yang diterbitkan oleh JMA Pediatric menemukan bahwa penggunaan media digital berlebihan pada remaja terkait dengan peningkatan risiko depresi dan risiko tidur yang buruk. Nah, penting untuk dicatat bahwa panduan ini berlaku sebagai pedoman umum. Orang tua juga perlu memperhatikan kualitas konten yang dikonsumsi oleh anak-anak dan memastikan bahwa waktu layar atau screen time tidak mengganggu aktivitas fisik, tidak mengganggu interaksi sosial, atau tidur yang cukup. Nah, selain itu, konsultasikan dengan profesional kesehatan anak jika ada kekhawatiran khusus tentang penggunaan layar pada anak. Langkah yang kedua, berikan alternatif aktivitas fisik yang menarik. Anak-anak seringkali menggunakan gadget karena mereka merasa bosan atau kurang memiliki pilihan lain. Sebagai orang tua atau guru, kita bisa menawarkan berbagai kegiatan yang menarik perhatian mereka. Di rumah, orang tua bisa mengajak anak untuk bermain di luar, melakukan kegiatan seni dan kerajinan, atau membaca buku bersama, atau dibacakan buku.
Di sekolah, guru juga bisa mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang menarik dan memperkaya khasanah dan wawasan anak-anak kita, seperti klub olahraga atau klub seni serta perkumpulan positif lainnya. Langkah ketiga, jadwalkan waktu interaksi sosial. Terlalu sering terpaku pada gadget dapat mengurangi interaksi sosial anak dengan teman-teman sebayanya. Interaksi sosial ini sangat penting untuk perkembangan sosial dan emosional mereka. Orang tua bisa mengatur waktu playdate dengan teman-teman anak kita di luar sekolah atau mengajak mereka berpartisipasi dalam kegiatan kelompok. Di sekolah, guru bisa mengadakan diskusi kelompok atau proyek kolaborasi yang mendorong anak untuk melakukan interaksi di antara siswa. Langkah keempat, beri contoh positif dan batasi penggunaan gadget bagi diri Anda sendiri. Anak-anak seringkali meniru perilaku orang tua di sekitar mereka. Jika orang tua atau guru terlalu sering menggunakan gadget di depan mereka, maka anak-anak cenderung mengikuti jejak tersebut. Oleh karena itu, penting bagi orang tua dan guru untuk memberikan contoh positif dalam membatasi penggunaan gadget mereka sendiri. Gunakan waktu bersama untuk melakukan kegiatan yang nyata dan bermanfaat tanpa gadget. Langkah kelima, evaluasi dan diskusikan dampak negatif gadget. Ajak anak untuk merenungkan dampak negatif penggunaan gadget yang berlebihan, seperti kurangnya waktu untuk berinteraksi dengan keluarga, menurunnya kualitas tidur, dan penurunan konsentrasi saat belajar. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, kita dapat membantu anak-anak untuk lebih seimbang dalam penggunaan gadget dan mengurangi gangguan yang ditimbulkannya. Anda punya strategi lain untuk mengatasi gangguan gadget pada anak? Bagikan pengalaman dan tips Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk di-like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya dari kami. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Akhirnya saya ingin menyampaikan bahwa jika teman-teman mendapat manfaat dari channel ini, silakan bagikan pada orang-orang yang dikasihi. Bagikan pula pada grup media sosial teman-teman. Dengan demikian, mereka pun bisa mendapat informasi, mungkin saja bisa terinspirasi dan tercerahkan. Karena berbagi itu indah, berbagi itu ibadah. Salam edukasi, salam inspirasi.